Oke, Ya, terima saudara kasih ya, saudara Boruni masih monitor. Ya, monitor Bang. Ya, apa menurut pandangan Ibu yang harus dibenahi segera? Ya, karena Ibu ini kan boleh dibilang rasulnya Yesus yang hidup di zaman modern ini. Artinya PR Ibu berat, karena Ibu harus merubah segala sesuatunya yang menyalahi dari ajaran Yesus itu langsung. Karena yang tahu tentang apa yang Yesus inginkan adalah orang yang diutus langsung oleh Yesus, dan Ibu mengaku Ibu adalah utusan langsungnya. Artinya Ibu komunikasi langsung dengan Yesus. Ada nggak pesan-pesan Yesus kepada Ibu untuk disampaikan khususnya ke orang Indonesia ini? Ya, Yesus mengatakan, sebenarnya dalam data pun ada, yang kuingini ialah belas kasihan bukan persembahan. Itu ya. Jadi pesan Yesus supaya kita melatih diri untuk ibah kepada meresponi daripada kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkekurangan, itu ya. Yang kedua, ajaran YHWH perlu dikeluarkan dari Indonesia supaya jangan lahir terorisme berikutnya di Indonesia, kan begitu. Yang ketiga, itu kata Yesus. Allah YHWH dikeluarkan dari Bible. Kalau mereka mau percaya kepada Yesus, begitu. Ya. Masuk akal. Jadi Yesus berpesan supaya kata Allah ini dikeluarkan dari Bible. Betul. Kata Allah YHWH dikeluarkan dari ajaran Kristen. Tapi kalau mereka memang mengikuti ajaran Judaism atau SSY, silahkan aja, kan begitu. Karena kan negara ini punya ketetapan. Nah, karena ini adalah menggambarkan sosok yang ada dalam diri manusia. Jadi hati-hati, akan lebih beringas nanti manusia itu, kan begitu. Karena sudah terlalu banyak sosok yang ada dalam diri pengikut-pengikut sekte tersebut. Walah, iya. Ya, saya sih setuju aja. Kalau saya sebagai Muslim setuju gitu loh. Pesan yang disampaikan Yesus ke Ibu itu artinya ada baiknya gitu. Tapi yang bahaya ini ketika dikatakan pengajaran YHWH harus dihilangkan di Indonesia ini akan mendapatkan tantangan dari Kristen. Karena kemarin Bang, aku sudah ada di room saya masuk yang pengikut YHWH, dia katakan dia tinggal di Kalimantan, lalu dia katakan Kalimantan itu maksudmu milik siapa? Milik Yahweh, kata dia, miliknya Israel. Habis kau nanti kubikin, bukan negara menghajar kau, aku bilang. Itu milik negara itu. Iya. Milik Indonesia, tanah air beta itu bukan tanah air Israel, sudah tahu kau. Aku bilang gitu sama mereka. Itu kan setajam itu diasah, dicuci otak mereka. Sampai Kalimantan sana katanya miliknya Israel. Apa itu? Ajaran apa itu? Iya, betul. Hati-hati loh perkataan ini. Iya. Padahal Israel kan ya Israel aja. Kenapa harus lari ke Kalimantan gitu ya kan ya? Ibu Boruni udah kritis ini. Saya rasa Anda ini memang sudah kritis gitu ya. Anda tidak mengerti. Tapi tidak salah itu. Tanah air beta kok jadinya tanah air Israel, gimana? Iya, apa maksudmu Noah? Apa kau bilang tempatmu juga mau tanah airnya Israel juga itu? Bukan begitu ya. Anda tidak mengerti konsep keseluruhan dengan konsep lokal. Konsep apa? Sejak kapan lagi kau bisa mempromosikan Indonesia ini tanah air beta? Jadi kau bilang ini milik orang lain. Dengarkan saya ya Bu Boruni supaya Anda waras ya. Tanpa perjanjian lama, Anda tidak akan mungkin mengenal Adam. Oke, kita kupas dulu. Kau bilang tanpa perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama yaitu tulisan Musa yang mencatat mengenai Yesus? Silahkan. Kasih datanya sama aku. Sebentar. Betul itu, betul. Semua masuk akal, ini harus dimulai benar. Semua ini reklamasi kau di sini, nggak penting. Jawab pertanyaan. Terima kasih banyak saudara-saudariku. Saya pamit dulu ya. Angka 0. Terima kasih. Angka 0 tidak akan ada angka 1. Maternongge. Tanpa angka 1 tidak akan ada angka 5 gitu. Jadi semua ini harus berurutan gitu. Nggak mungkin Anda lahir Anda langsung bertiktok, kan enggak. Anda
nyusu dulu. Kau netes sendiri dulu. yang menghina merendahkan Yesus, sehingga Yesus itu nanti dikatakan pembunbun dan juga mesum. Sudah saya katakan, Oleh karena si YHWH itu Tanpa mengerjakan hal perjanjian itu kan? lama, betul, Anda tidak akan betul, mengetahui kisah-kisah Kau lah yang salah ada satu di yang zaman merendahkan dahulu. Yesus itu kau. Betul, betul. Kau bilanglah Yesus itu anak Allah. Kau anak Allah. Apa bedanya kau dengan Yesus? Iya, iya, betul. Saya anak manusia, bro. Iya, iya, iya. Betul juga, kalau misalnya Yesus ada di perjanjian lama dan Tuhan itu satu, berarti Yesus yang melakukan pembunuhan. Yesus yang kemudian melakukan penyampaian-penyampaian dalil-dalil porno-porno. Itu ada baiknya juga, karena memang tidak ada Yesus di dalam perjanjian lama. Bukan begitu, Bu Baruni? Iya, bahkan perbuatan daripada Benjamin yang memotong-potong daripada memutilasi gundiknya dibagi kedua belas suku. Kau bilang itu perbuatan Yesus? Nah ini Sadar kau betul ini. Noah? Nanti 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh Musa itu dihancurkan Raja Hizkia. Bertahu kau? Betul. Jadi jangan kau anggar-anggarkan si Musa itu. Dan yang ketiga, kau tahu siapa si Musa itu? Ya, dialah Yahweh itu. Baca Keluaran 7 ayat 17. Aku lah yang mengatakan seperti itu. Baik, baik. Oke. Iya, iya. Ngapain pergi ke Israel sana menyembah leluhur Israel? Giliranku ya. Leluhur daerahmu sembah. Giliranku ya. Bu Kalau nggak Boroni. yakin kau dengan Iya, Tuhan iya, lagi, iya, mamamu kau sembah. Udah, aman kan? Iya, iya, Giliran iya. saya lagi, Bu Boroni. Nah, saya tahu mulut Anda ada 2, tetapi tolong tahan mulut yang satunya. Cukup 1 aja, nggak usah dua-duanya digunakan. Ya, sabar dulu ya, Bro Noah, sabar dulu, sabar dulu. Saudara Jirok, Nah, Ya, what bos? ya, mohon di mute dulu ya. Nanti gantian dengan Saudara Noah ya. Izin di mute dulu ya, Saudara Jirok ya. Terima Boleh, kasih. boleh. baik. Jadi bahkan seorang nabi terdahulu pun seperti Musa, Anda rendahkan gitu kan. Anda mengatakan Anda menuhankan Yesus gitu. Oke, tolong kau Sedangkan- buka Judas 1 Sebentar ayat dulu, 9. Sabarlah. Sabar dulu. Itu dulu Tidak kau buka usah- supaya kau tidak jangan usah terus dulu pakai berdeklamasi ayat-ayat mengenai ya. si Musa. Tidak usah dulu pakai Judas ayat-ayat. 1 ayat ya. 9. Kau baca itu di mana Logika si Musa saja. ditahan sama iblis si Musa. Aduh, susah kali. Oplah si Musa itu. Dari segi logika saja, Anda sudah salah berbicara gitu. Anda sangat merendahkan Kita Musa. pakai gitu. data, Bos. Kita pakai data. Silakan data. Baca Anda itu. sudah Judas 1 ayat merendahkan 9. Musa gitu loh. Gimana Anda? Lanjut. Iya gimana ini Gurunda? Waduh ini kalau udah kayak gini susah ya. Ya ubur-ubur ikan lele. Kristen berserak le. Aduh pusing, Tapi memang Udah ada kau baca. ini Judas 1 ayat 9. Bos, ya, Si itu. Musa Coba, ditahan biarkan iblis. dulu Saudara Broni, Udah, silakan. kagumilah dia. Itu urusanmu. bos, Aku bisakah nggak mau itu mengagumi si mulut Musa. dan tantan Yesus. digantian? Kenapa? Maka Kalau Jenderal? orang lagi Silakan. jawab, jangan dipotong. Itu namanya Masya Allah, diskusi, syukran. Pak. Iya betul-betul. Silakan, Siapa silakan, yang kan ada menjawab? perintah Nggak tadi. ada yang menjawab. Nggak ada dijawab sama si Noah. Belum. Ya, silakan. Dilanjut, kami nyimak karena ini menarik. Karena saudara-saudari kita Baroni ini mengatakan bahwa Yotefafe itu iblis. Dan Yotefafe itu adalah Musa itu sendiri, Nabi Musa itu sendiri. Jadi ini harus kita dengarkan dari beliau penjelasannya, dan dia berdata juga gitu loh teman-teman. Musa itu bukan nabi. Dia itu Allah itu. Baca Keluaran 7 ayat 1. YHWH Iya, betul. mengangkat Musa menjadi Allah. Prof, Iya, kalau iya. dia Makanya ngomong Musa seperti terima itu, kalau Prof, Yesus itu Prof, hakikatnya sama dengan Prof, Musa. kalau Begitu. dia ngomong seperti ini, gimana dengan Allahnya Muslim juga, pembunuh, begitu? Jangan dibiarin, Prof. Aku nggak tahu mengenai Al-Quran. Aku sedang menarasikan Bible. Tapi kan, Udah, jangan kan kau Muslim bilang kau Allahnya jaring yang Musa lain-lain. dengan Abraham Ishak sama dengan Allahnya apa? Ya, kalau kita kan sudah pasti bertentangan. Islam Kristen itu wajar karena kita beda keyakinan. Ini sesama Kristen ini loh yang bermasalah. Makanya yang mana yang benar ini? Makanya Kalau Saudara Islam Barono. berusaha mengeluarkan kata Allah itu dari Bible karena rancu. Paham kau? Bahkan di Dari Bible pun Yesus Allah itu pembunuh. sesat. Allah itu si Musa. Coba pakai gitu. sanatmu dulu. Ya, coba.
betul itu. Lanjut. Baik, segi begini aja lah Ibu Boruni ya. Sesederhana mungkin saya kasih pandangan sama Anda ya. Anda menghormati orang tua Anda nggak? Hah? Anda menghormati orang tua Anda nggak, Ibu Boruni? Pasti. Pasti, oke. Siapa yang mengajarkan ini? Mengajarkan bagaimana? Hukum ini kapan mulai pertama kali ada dalam sejarah dunia ya, ataupun dalam sejarah kitab gitu? Kapan mulai ada hukum ini bahwasanya harus menghormati Jadi orang tua? semua orang sana pun nggak percaya Yesus, mereka juga menghormati orang tua mereka, itu sudah Saya tidak itu. menanyakan itu. Kau nggak usah Saya kau menanyakan lebih hukum agung pengajaranmu, ini. paham kau? Hukum ini kapan Ya, ada? orang lahir pasti sayang dan manja taat sama orang tuanya. Itu udah hukum itu secara ini total. kapan ada? Siapa yang menerapkan hukum ini? Siapa yang mengajarkan hukum ini pertama kali? Mengajar hukum mana? Banyak hukum ini. Undang-undang dasar pun ada itu ketetapannya. Aduh. Hukum mana ini sekarang? Pertama kali loh dari sejarah kitab. Ya enggak paham hukum kelima itu. Hukum kelima itu Dia sejak nggak paham. kapan ada? Aduh, Dia nggak paham, di Bang Ciro, semua benar. manusia Bodoh. mengajarkan untuk taat Bodoh kepada kau. orang tuanya. Bahkan orang tuanya Itu disembah. kapan Tahu ada kau? itu? Kapan Nggak ada usah itu? tahu hukum Taurat kau. Hukum Taurat itu dari malaikat Ada itu. Itu Ah, Binatang aja kok. Binatang juga sayang anaknya kok. iya. Mereka Tapi tidak menjalankan Yahweh Taurat, dikasih ulat jadi- pedung sama anaknya. Ah, itu dia. Ya, lanjut. Tolonglah jangan hanya Anda aja merasa punya hukum. Setiap manusia sudah ada hukumnya. Sudah langsung otomatis lahir dia tahu dia dirinya, tahu dia batasan. Cuman orang tua mengarahkan, paham? Jadi nggak usah kau bawa-bawa Saudara Noah, paham? buat kami yang mengajarkan itu, nggak boleh gitu. Saya tidak ingin dipahamkan oleh Boruni ya, Bang Zuma, karena Bang Zuma ini karena Bu Boruni ini Terlalu cetek pemahaman Bang, merasa kau paling sudah suci, melenceng paling gitu, kudus. sudah lari dari topik gitu, Lari sudah lari apa? dia udah lari-lari ini. Saya rasa ini kurang kasih sayang ini ibu ini, makanya jadi begini gitu, marah sama Aduh, Tuhan aku dia. itu melimpah kasih sayang, Bang. Melimpah kasih sayang aku itu. Ada suamiku, ada anak-anakku, ada Yesus. Kurang apa lagi? Ya, saya rasa Anda pernah Bentar Bro Noah, saya mau dikecewakan, bertanya ya. dulu Bro, bentar Bro. Bu Boruni sebelum punya pemahaman seperti ini dulu oneness atau Tritunggal Ibu? Saya Tritunggal, Bang. Oh, berapa puluh tahun Ibu menjadi Tritunggal? 45 tahun. 45 tahun. Ibu pernah jadi ibu pendeta nggak di gereja? Betul, sudah buka sidang. Gimana Noah? Ayo. Gini aja. Sekarang punya pemahaman seperti sekarang ini awalnya seperti apa? Mungkin Ibu Boruni bisa share-share. Biar Iya, Noah paham pertama gitu, sekali silakan. memang dulu pun saya sudah agak aneh melihat tingkah lakunya Yahweh ini kejam, bahkan musuh dari dulu ya, tahun 97. Setelah saya memahami totalitas dalam pelayanan full time. Tapi oleh karena ya sudah begitulah konsepnya, ya udahlah kan begitu. Nah terakhir ini karena memang kita sudah ada di dalam TikTok ya, ribut di berbagai tempat di mana-mana masalah kata Allah ini. Tentu saya harus berkontribusi di dalam mengamankan negara ini, begitu ya. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, kan begitu. Kalau di lokasi ini sih kami aman-aman aja. Cuman katakanlah seperti yang ada di room ini, tentu ditonton seluruh penjuru dunia, kan begitu. Nah, saya berkontribusi dan ada teman-teman juga yang sudah men-sharekan, mendiskusikan ini. Ada juga teman-teman di berbagai room ini. Ya, saya juga terlibat. Terakhir saya masuk dalam spiritual secara ekstrim. Itu ya. Jadi dalam hal inilah saya langsung harus ngomong sama Yesus, bagaimana ini Bapak, begitu. Bukan hanya ketika itu, sebelumnya memang saya juga sudah terus-terus berbincang-bincang kepada Yesus. Karena saya kan yatim piatu nih.
yatim piatu. Jadi yang memelihara hidup saya itu Yesus bersama dengan paman saya. Itu ya. Enggak, Ibu, izin Ibu saya potong. Ibu memang kan Ibu tidak sayang dengan perpuluhan atau persembahan kasih. Nah, sekarang tanggapan Ibu gimana terhadap para pendeta di gereja atau seperti apa gitu? Mungkin bisa di-share, silakan, Bu. Kalau sudah Yesus dalam hati kita, Bang, perpuluhan atau persembahan apapun itu pasti itu akan dibuang, itu nggak penting. Karena apa? Harus kita yang berkontribusi untuk memberikan zakat kepada orang lain, bukan orang lain yang menjakati kita, begitu loh, Bang. Konsepnya seperti itu. Ya tentu dalam hal ini persepuluhan itu memang salah satu asetnya saya, income-nya saya. Tapi itu nggak akan berpengaruh. Saya harus buang itu. Saya nggak mau menghilangkan damai sejahtera saya, kan begitu. Kalau tetap saya kerjakan itu, damai sejahtera saya nggak ada, Bang. Karena itu kan ajaran Yahweh itu, bukan ajaran Yesus. Oke, berarti Ibu sekarang udah berhenti ke gereja ya, Bu ya? Intinya seperti itu ya, Bu ya? Iya. Iya, tapi kalau Noah kamu masih ke gereja, Noah, bro? Baik, kalau saya tetap aktif di gereja ya. Perpuluhan masih, bro? Padahal Noah? jelas Yesus mengatakan aku Baik. tidak hadir di buatan tangan manusia. Ngapain kita Baik. pergi ke gereja? Yesus tidak hadir di sana, kan begitu? Baik ya. Pantesan di gereja banyak orang kesurupan ya. Saya terangkan mengenai perpuluhan ya. Sejatinya perpuluhan ini bukan untuk tekanan ataupun bukan seperti untuk memang sangat harus wajib kita bayarkan gitu. Tetapi menurut ajaran bahwasanya ketika kita ketahui bersama bahwasanya pendeta ini, seorang pendeta tidak punya pekerjaan lain selain mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan mengajar dan melayani para jemaat-jemaat, kan gitu. Jadi otomatis kita sebagai manusia berpikir, dari mana beliau makan? Coba. Sedangkan dia tidak bekerja, dia hanya tugasnya untuk melayani orang-orang. Maka perpuluhan ini bukanlah suatu paksaan gitu. Ya kalau dia sanggup, kalau dia ingin memberikan ya silakan. Bukan harus perpuluhanmu mana ditagih sampai ke rumah. Enggak, bukan seperti itu. Aduh, nggak usah kau bersyair kau. Sekarang pahami, sekarang perpuluhan udah dikutip ke rumah-rumah. Di sini gereja karismatik. Datang Aduh, langsung ke dimana? tokonya minta perpuluhan. Berarti yang salah itu Ya. oknumnya. Kita masuk dalam kebenaran aja deh. Lukas 16:16. Di dalam ajaran Kisah tidak Saul dan para seperti nabi itu, sudah berakhir. Ibu Boruni, di dalam ajaran itu tidak seperti itu. Itu yang salah oknum di tempat Anda ya. Baca Lukas 16 Termasuk ayat 16 Anda, supaya yang di gitu. bawah ini ada banyak yang merasa tertuduh tidak memberikan persembahan persepuluhan. Dan saya katakan, jangan kau termasuk bayar Anda. persepuluhan. Kau mengikuti ajaran iblis kalau kau memberi persepuluhan. Tuh. Kenapa? Mati nih ya. Apakah Orang salah susah yang ketika saya perlu memberikan dibelah kalian. perpuluhan? Benar, Balas ya anak. Kau itu nggak bisa kerja nggak? Tanganmu lengkap, kakimu lengkap, otakmu bagus. Mati nih ya. Bikin kerjaanmu yang lain. Nggak Dari- usah ngemis. Bro, Balas dengar dulu ya. Dari logika saja ya. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Kehidupan, rezeki, ya seperti materi, ada uang, ada ini. Jadi untuk membalaskan itu gimana? Apakah kita bisa memberikannya kepada Tuhan Kapan langsung? lagi orang susah sana makan, Noah? Kapan? Anak yatim Gimana? piatu, janda-janda susah sana, kapan lagi mereka makan dan kerja? Kapan lagi mereka punya rumah? Sementara pendeta punya rumah kontrakan dan ladang yang luas. Dari hasil mana? Hasil persepuluhan persembahan. Noah, sadar kau Mati Noah. nih. Itu oknum di tempat Anda. Hancur Mina. Bukan hanya di tempat saya, di seluruh dunia ini seperti itu. Di tempat kami tidak seperti itu. Sorry dulu ya. Sorry dulu. Tapi kenapa mata pendeta saya nggak kerja, Saudara mata saya Noah? ini Kan tidak buta untuk melihat gitu. cuman satu harinya dia ke gereja. Pendeta Mata- itu nggak mata ada saya kerja, tidak buta jadi untuk mereka melihat itu. Senin butuh sampai lain. Sabtu Kan itu kenapa tadi nggak kerja? ngomonganmu yang kami rekam. Anda salah dalam mengilustrasikan hal ini.
Jadi salahkah Bayangkan ketika Noah, 2.000, memberikan 5.000 pun sesuatu? diharapkan, janda-janda pun diharapkan memberi persembahan Noah. Di mana hati nurani? Astagfirullahaladzim. Salahkah ketika Di saya mana hati betul, memberikan nurani Ibu. Noah? Kalau tidak memberi tertutup, yang saya itulah punya. perkataan pendeta selalu. Astagfirullahaladzim. Kapan mereka menyantuni yatim piatu sana? Kalau hanya Aduh, pendeta yang diberi makan dengan kehidupan yang VIP, Noah. Ini udah mulut bawah ini yang ngomong nih, susah ini. Mati Mija. Kalau kau di luar Yesus, kau masih mengikuti ajaran YHWH, berarti kau jemaat iblis kau. Karena bapakmu Allahu Akbar. Mati Mija. Berbahaya ini, Tapi berbahaya. Ibu Boroni, saya mau memberikan suatu ungkapan. Bagaimana sekiranya yang sampai kepada ibu terkait dengan YHWH atau YHWH yang ada di dalam perjanjian lama itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab aslinya. Itu hanya buatan tangan manusia-manusia di luar Bani Israel, dikarenakan mereka ingin menjajakan sesuatu yang mungkin iblis lah, tetapi sebenarnya tidak seperti itu bunyi aslinya daripada kitab itu. Itu gimana? Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Maksud saya gini, sebenarnya Tuhan di dalam perjanjian lama atau di dalam kitabnya Nabi Musa itu tidak seperti itu adanya, tapi ada yang menyelewengkan kemudian sehingga seakan-akan di situ Tuhannya seperti iblis, membunuh, cabul dan seterusnya. Sekiranya yang aslinya misalnya ternyata hanya mengajarkan kasih sayang dan apa yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi perjanjian lama justru menghadirkan sebuah rekayasa yang dibuat-buat sebelumnya. Apakah itu tidak menutup saya potong, kemungkinan Bang Juma. seperti itu? Ya, dari silakan. buahnya lah kamu ketahui, itu kata Yesus. Dari buahnya. Dari tahun 90 saya tahu nonton TVRI itu Israel nggak pernah absen perang. Udah? Dari buahnya, nggak usah dulu kita lewat sejarah. Dari buahnya, negara itu nggak pernah absen dari perang. Tengok sampai sekarang anak-anak kecil dia bunuh. Dosa apa anak-anak kecil sayang? Apakah Israel tidak punya tempat tinggal? Ya, Masya sampai Allah. harus di sekitarnya itu harus dibunuh, dibantai hanya untuk membangun Yerusalem baru atau namanya bait Allah yang baru ini sekarang, bait Yahweh ini. Gak usah Tapi kita lihat bagaimana sejarah dengan- Bang Juma, buahnya lihat itu. Negara iya, itu nggak baik. pernah absen dalam peperangan. Tidak ada Tuhan Iya, di baik, situ. Saya Bu katakan Boroni. pribadi, tidak ada. Lalu Tetapi bagaimana? iblis iya, sentralnya iblis Iya, iya. baik. Ya. Iya, baik Bu, baik. Lalu bagaimana dengan pengakuan saudara Joshua Tewu yang mengatakan bahwa Minahasa itu adalah tanah Palestina atau tanah penginjilan di sana. Dikatakan boleh tanah Palestina. Tanah Yerusalem, tanah Israel. Dan juga Kalimantan, ibu sendiri mendengarkan tadi katakan bahwa Kalimantan itu adalah Israel baru dan seterusnya. Itu gimana itu Ibu? Kalau saya katakan perlu direhab mereka-mereka yang telah mengatakan itu, Bang. Apakah mereka mau menjadi warga negara Indonesia atau Israel, biar dipulangkan mereka di Israel sana, kan begitu? Iya, ya, setuju, Ini setuju, Indonesia setuju, harus setuju, setuju. dituntaskan Karena air orang-orang yang beta kayak jangan gitu, Bang, diganggu. harus tegas. Di karantina aja mereka ini, termasuk si Joshua Tewu ini ya, di karantina. Iya. Kita ini tinggal di Indonesia loh, nggak pernah Israel ngasih impak sama kita, tetapi Indonesia banyak memberi impak ke sana, pergi touring ke sana, coba. Sementara di Indonesia ini banyak orang-orang susah. Yang lebih mirisnya Bang, nggak usah jauh-jauh Bang, di lokasi ini ada gereja karismatik besar. Kapasitas gerejanya itu miliaran. Tapi bisa bangun rumah kontrakan, jemaatnya ngontrak, sadis nggak? Uang Tuhan dibuat orang jadi numpang. Waduh, mungkin ini dampak dari yang ibu katakan dari YHWH ini, Yahweh ini. Betul, dari buahnya. Manusia itu menjadi dijajah, menjadi milik pendeta atau sinode, bukan milik orang-orang susah. Allahu Akbar, bahaya ini. Aduh, lalu bagaimana pandangan ibu terkait dengan Pak Bom Bom yang tiap hari kemudian mencari gift, menjual Yahweh? Pak Bom Bom itu dalam tiap hari itu Yahweh. Dekat ini Bang, dalam jangka waktu dekat ini ya, dia akan merasakan dampaknya yang sangat mengerikan.
Siapa si itu Bom Bom? bukan nubuatan saya, bukan. Tapi lihat aja dari postur tubuhnya, itu sangat menyakitkan, menyiksa bagi dirinya Allahu sendiri. Akbar, Allahu Akbar. Postur tubuh pula yang jadi sasaran nanti. Gara-gara ya perpuluhan, gara-gara ini gift-gift yang dihasilkan dari jual Yahweh. Yang jelasnya Betul juga. perbuatanmu menyertai engkau, ya. Banyak hal yang harus kita revisi dari pemahaman-pemahaman Bible. Jadi jangan katakan lewat penebusan selesai, tidak. Ya, Yesus saya itu bukan datang untuk menjadi kacungmu, tidak. Yang jelasnya Masya setiap Allah. manusia, ya, setiap manusia akan menerima dampak yang dia perbuat. Tuh. Oh, termasuk Edis Kalau yang ini suka saya nggak tahu, bawa Bang. Yahweh. Dia juga jual-jual Yahweh itu. Wah, bahaya ini. Betul ini, ibu-ibu Boruni ini ada betulnya, betul. Saya sih yes. Oke teman-teman yang di bawah yang ingin memberikan infak sedekahnya kepada anak kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, silakan. Saya masih tetap monitor gift-giftnya untuk beliau. Mudah-mudahan bisa melancarkan ibadah puasanya di bulan ini ya. Teman-teman silakan yang mau infak sedekah kepada anak kita dari Palestina, Suriah atau di Suriah ini, ya biar beliau dan keluarga bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa dengan berbuka kurma, ya dan seterusnya. Silakan. Udah capek dia dari tadi hormat. Kalau saya sih tidak yes ya. Ya ayo silakan aku kirim aja gift ya dengan bapak itu, dengan like ya, supaya mereka bisa juga merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya seperti yang kita rasakan ya di Indonesia ini. Saya setuju kalau itu. Kalau itu rasa kemanusiaan ya, tidak ada permasalahan atau perbedaan agama di dalam titik ini. Gitu. Itu rasa kita sebagai sesama manusia gitu. Saya juga tidak suka mereka menderita gitu ya, menghadapi perang gitu ya, makan pun enggak, mandi enggak gitu, buru-buru makan mandi gitu kan, tiap hari yang datang bom melulu kan gitu. Pelakunya Jadi, siapa? salah. Kan pelakunya yang digaung-gaungkan, yang diagung-agungkan oleh saudara Kristen Indonesia. Israel, I love Israel katanya kan. Bahkan banyak akun-akun Kristen yang menggunakan bendera Israel. Mana yang betul ini? Heran juga saya ini. Jadi Ibu Boruni ini pengikutnya sudah ada nggak Bu? Ada nggak maksudnya teman-teman yang sepaham? Pengikut saya nggak ada Bang, pengikut Yesus yang saya anjurkan. Mereka terkonek langsung dengan Yesus. Itu sudah ada beberapa orang. Kalau di room sudah banyak Bang. Kalau di lingkungan saya udah ada termasuk 2 Luga keluarga. nggak? Termasuk Luga Tambunan nggak? Oh enggak, Luga Tambunan saya bilang sama teman-temannya penipu itu. Oh alah, gimana ini saudaranya Bang Beni dibilang penipu, kembarnya Bang Dewa, aduh. Kena Luga dia ternyata Luga Tambunan. Nah, kemarin saya di Medan ketemu dengan mereka korban-korbannya. Dengan mengatakan kemarin kami disuruh untuk menyumbang supaya udah mau kiamat kan begitu. Walah. Nah ternyata, jadi jemaat-jemaat yang dia tipu itu kan ngomong sama saya Bang, begitu. Oh. Ya udahlah, perbuatan dia menyertai dia lah Bang. Yang jelasnya saya bilang sama teman-teman di sini, ya hati-hatilah dengan para penipu kan begitu. Iya, oh jadi dia menipu mengatasnamakan agama ya. Ngaku pernah ke surga, ke neraka. Masya Allah. Tengoklah orang Indonesia kalau lagi ingin membantu saudaranya kan, ya, pancar giftnya, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya mengharap kepada oknum yang suka membuat akun-akun palsu ya. Mudah-mudahan nanti bikin akun palsu juga jadi orang-orang Palestina palsu gitu. Pakai jilbab muncul di sini,
nggak usah ngomong, diam-diam aja. Siapa Cristiano Ronaldo yang semalam itu kan muncul di sini pakai jilbab, buka kamera, diam-diam aja kayak gitu. Nah, itu lebih banyak koin didapat daripada dia berpalsuria ngikut-ngikut Bang Suma gitu. Mending dia gini, pakai jilbab, buka kamera, naik ke sini mengatasnamakan orang Palestina. Saya bantu nanti. Cuman yang saya khawatirkan kalau dia pakai jilbab, kumisnya muncul. Aduh. Oke Bang, saya turun dulu ya. Thank you buat semuanya. Iya. Tetap perjuangkan misinya Ibu Baroni. Ya, kami mendukung ketika Ibu mengatakan nama Allah harus dihilangkan dari kitabnya Kristen, dan Yotevave juga harus dihilangkan dari kitabnya Kristen. Artinya perjanjian lama itu mudah-mudahan bisa dilepas dari kitabnya orang Kristen. Bang Suma, dikembalikanlah ke Judaism kan begitu. Ya, Ya, kalau memang ada pengikutnya ya silahkan. Saya Bu Runi. Ya, silakan. Ya, Ibu Bu Runi. Selamat siang Bu Runi. Oh, siang. Salam kenal. Oh iya, salam kenal. Ibu Bu Runi mengenal Yesus itu dari mimpi ya? Dari Bible. Oh, bukan mimpi. Dari Bible, tahun 97 saya totalitas pelayanan full time, melayani di gereja dan secara outdoor juga penginjilan. Nah, saya ketemu di mimpi pertama Bang. Ketemu di mimpi baru 20 tahun setelah kejadian mimpi, saya berjumpa dengan Yesus. Itu dia Bang. Nah, tapi yang lebih nikmatnya ketika ketemu di mimpi Bang, karena roh dengan roh kan begitu. Jadi enak sekali, nyaman sekali, tentram. Kamu ngapain tidur? Itu dia. Jadi sebenarnya Yesus itu bukanlah hanya di Kristen. Yesus mengatakan aku ada di setiap hati manusia. Cuman karena memang kita sudah ada agamanya atau doktrin-doktrinnya lebih mendominasi ke sana, ya. Cuman saya lihat intinya Yesus itu mengajarkan adalah belas kasihan. Diasahlah belas kasihan itu. Anda sudah terkoneksi dengan Yesus. Begitu ya. Bentar Bu, itu YHWH Ibu bilang kan iblis. Ibu katakan iblis kan. Itu YHWH itu maksud Ibu sang pencipta. Nah, memang di dalam Bible memang sang pencipta Nah, memang dalam Bible. Pengertian Ibu kan YHWH ini iblis toh, setan. Terus menurut Ibu yang pencipta itu siapa sebenarnya? Yesus. Bagaimana Ibu sampai boleh bernarasi bahwa sang pencipta itu Yesus? Dalam data sebenarnya ada, dan saya tanya langsung sama Yesus. Ya, Ibu pernah. Bagaimana dengan data yang itu nggak benar? Karena memang saya pelajari lagi kembali. Ibu ini tidak konsisten. Ibu tadi bilang mengenal di Bible Yesus. Sekarang Ibu mengatakan bertemu dengan Yesus. Kapan itu, Bu? Kapan? Kan Ibu bertemu Yesus kan? Itu saya masih pengantin baru, masih hamil anak pertama saya itu. Sampai sekarang masih bertemu Yesus ya? Waktu ketemunya itu sekarang ini 20 tahun setelah itu. Oh, kalau Ibu ketemu Yesus sudah mati berarti Ibu ya? Iya, ketemu langsung. Udah kayak semua katakan itu hancur bumi. Langsung lulu lantah. Kok buminya masih ada, Bu? Iya, seperti di Israel. Apakah lulu lantah Israel? Kan tidak. Bukan, bumi ini, dunia hancur. Kalau Yesus datang. Itu kan narasinya si YHWH itu sama Musa. Tuh, itu tanya sama Suma. Coba kau tanya sama Suma. Udah, tadi kita sudah sharing. Enggak, coba Suma. Coba Suma, kamu tanyakan Suma. Kalau Matius 24, tanda-tanda kedatangan Yesus pengikut itu. Yesus ini Kristen kah atau agama apa? Kristen dia ini. Oke, kalau Kristen sama saya aja ngomong, nggak usah sama Bang Juma. Kalau Juma itu kan skillnya memang totalitas di Al-Quran. Pemahaman Ibu kan tadi bertemu Yesus tuh tanya sama Suma. Kalau ketemu Yesus gimana Bang Suma? Menurut Matius 24, tanda-tanda kedatangannya ya dunia ini kiamat. Gitu.
Berarti masuk di akal enggak ibu ini ketemu Yesus? Bisa saja sesuai dengan nubuat Yesus akan muncul Yesus lain setelah dia, termasuk yang datang kepada selesai. Paulus kan? Selesai pertanyaan saya. Termasuk yang datang kepada Paulus, gitu. Karena ketika datang Yesus ke Cuman Paulus juga tidak konsekuensinya kiamat. Paulus kan dia buta. Saya nggak ada buta saya. Nggak ada hal-hal yang lain yang merusak fisik saya. Cuman kalau kita lihat di dalam Matius 12 Ibu, Yesus mengobati orang yang kerasukan setan, dan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Makanya Yesus mengobati orang tersebut sampai matanya melek lagi kembali. Dan Paulus juga mengalami hal yang sama. Kalau Gitu. kasus yang dihadapin Yesus memang sejak kecil dia itu, sejak dalam dia lahir itu udah buta, Bang. Beda itu. Tapi kalau yang si Paulus kan dia memang sehat. Ketika dia melihat cahaya itu, itulah dia buta, dan dia yang mengklaim, mengatakan aku yang engkau aniaya itu kan begitu. Namun di dalam hal ini tidak ada saksi-saksi untuk mengakuratkan daripada penglihatan daripada Paulus tersebut kan begitu. Nah, seandainya saya ada di zaman itu, dari pengalaman dari pengalaman Paulus, dari pengajaran Paulus, saya katakan dia tidak ketemu dengan Yesus, tidak. Tetapi dia sedang ketemu dengan Yahweh yang menyamar menjadi Yesus, begitu. Oke, berarti Yahweh menyamar ya Bu ya. Itu setan ya Bu ya. Ya sesuai narasi lah, sesuai narasi. Karena kan Yesus tidak membutuhkan perawan, Bang. Tetapi kalau Yahweh Kristus, mereka membutuhkan perawan. Enggak, ibu katakannya Yahweh setan. Itu kan sang pencipta. Kalau di Israel itu di perjanjian lama kan Allah. Elohim. Elohim ya. Terus gimana menurut Iya, ibu? iya. Nah, makanya Itu saya setan, bilang sebelum nanti Alkitab mereka Enggak, ini saya akan tanya, lebih itu setan parah. bukan? Bentar. Memang iblis. Iblis ya. Oh gitu ya, iblis ya. Oh, itu Allah, itu iblis ya. Allah yang mana? Bible, dalam Bible. Kan Allah KBBI kan Allah itu kan sang pencipta, pencipta alam semesta. Itu bahasa Sekarang Indonesia. kita diskusi Bible, Bang. Saya nggak diskusi kamus atau Al-Quran. Anda jangan Iya, menjebak di di sini. Bible kan tulisannya kan Allah, sang pencipta. Iya. Terus Iya. setan itu ya? Iya. Oh setan juga Yahweh ya? kan? Oh setan ya. Oh ya. Kalau yang Oke. ada dalam Bible yang mengaku-ngaku pencipta itu adalah memang iblis. Jadi siapa yang menyebut nama Allah itu setan ya, iblis ya? Udah parah Bapak ini. Ya tergantung siapa yang menyebut. Iya. Sekarang Kristen menyebut Allah nggak? Baik, oke, terima kasih. Bang Dewa tadi kan terakhir berdialog sama Ibu Boruni ya. Monitor Bang Dewa. Ya langsung aja. Kenapa? Kenapa? Tadi abang yang terakhir berdialog sama Ibu Boruni. Iya, kenapa? Oke. Tadi ketika Ibu Boruni mengatakan bahwasanya Allah yang ada di dalam Bible itu juga adalah iblis gitu. Abang setuju? Kalau itu yang ada di Bible, setuju, itu Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Boroni. Itu silakan Oke. Kristen dengan Kristen aja, jangan dengan kami umat Muslim. Ya tadi karena abang menanyakan berarti abang setuju gitu. Iya, saya setuju apa yang dikatakan Bu Boroni, setuju. Tapi itu Allah yang ada di dalam Bible. Baik, berarti ketika abang setuju gitu ya, berarti ya tidak ada gunanya narasi selama ini bahwasanya kalian menyatakan itu Allah itu sama dengan Allah gitu. Lah jangan, kan gue bilang nggak disamakan, jangan disamakan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah yang ada di dalam Bible. Kan gue katakan itu adalah Allah di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Ya, Ente jangan seperti itu. Kecuali kalau Bu Boroni mengatakan itu Allah di dalam Al-Quran. Nah kami akan protes. Kami akan protes. Tapi karena itu yang dia katakan Allah di dalam Bible, ya kami sih fine-fine aja, silahkan aja gitu kan.
Allah, bukan Allah Subhanahu wa Apa taala. bedanya gitu? Lah kan kami tadi bilang kepada beliau, itu Allah yang ada di mana? Bu Boroni bilang itu Allah yang ada dalam Bible. Jangan bicara mengenai soal Al-Qur'an, bicara mengenai soal Bible. Berarti itu poinnya, itu kesimpulannya, itu Allah yang ada di dalam Bible, bukan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Bu Boroni tadi mengatakan dalam Al-Qur'an, kami akan protes. Kami akan protes. Paham ya? Selesai, nggak usah dibahas lagi ya. Silakan ambil tema yang lain. Oke, berarti sama ya Bang ya. Saya juga selesai. Saya nggak bilang sama. Saya nggak bilang sama. Yang bilang sama siapa? Enggak, maksudnya saya juga selesai. Nggak usah bahas itu lagi gitu. Karena Ya, itu betul. Allah yang di dalam Bible, bukan Allah yang dalam Al-Quran gitu. Betul, Allah yang Ya. dalam Bible. Berarti Ya. ente mengakui ya Allah dalam Bible itu iblis ya? Enggak, Allah ya, saya Allah. nggak ngaku itu. Loh kok ente maksa? Tadi ke kami maksa. Gimana ente? Maksud saya supaya menekankan Anda supaya Anda tidak mengatakan lagi bahwasanya kami mencaplok gitu. Oh ya, jelas ente mencaplok. Jelas Oh, ente berarti Anda mencaplok. setuju dong dikatakan Allah itu Lah iblis. coba sekarang tunjukkan dalilnya di dalam Gimana sih, original. Bang Dewa? Ada nggak Nggak kata-kata paham. Allah? Ada nggak kata-kata Allah? Berarti Bang Dewa setuju dong Allah dikatakan iblis. Dalam Bible apa bedanya? Kan tadi dikatakan Allah yang ada di dalam Bible, kata Bu Boroni, bukan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Bible itu kan Allah. Kalau di dalam Bible, di dalam Al-Quran penyebutannya Allah. Nah itu sesuai dengan apa yang kata Bu Boroni mengatakan itu adalah iblis. Ya udah, itu kan dia itu. Nah, Jadi kalau gitu, kalau misalnya memang itu iblis, apa hubungannya jangan bawa-bawa Al-Quran, jangan bawa-bawa. Kita berarti tema yang baru ini, tema yang baru. Nanti ketika Bu Boroni datang, ente tanyakan kepada dia, jangan kepada kami. Tanyakan kepada dia, ya. Jangan bawa-bawa. Sekarang kita ambil tema sekarang. Seharusnya Nah, Bang gitu. Dewa tadi itu membantah dong. Oh, nggak mau membantah. Itu kan antar Kristen dengan Kristen. Bukan. Gimana Karena itu? gini Bang Dewa. Nggak mau. Mau gimana pun juga nggak mau bantah. Selama Nggak ini mau kan bantah. termasuk Bang Dewa kan ikut mendeklarasikan bahwasanya Allah yang ada tulisannya di dalam Bible itu adalah Allahnya orang Islam. Tadi kan dikatakan ya, ulang Sekarang berapa kan kali ya? gitu. Coba. Mudah-mudahan sekarang nggak conge ya. Mudah-mudahan nggak conge ya. Allah di dalam Bible yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu adalah iblis. Yang ada di dalam Bible ya, yang ada di dalam Bible. Bukan di dalam Al-Quran. Karena dia tadi tidak menyinggung Al-Quran. Andaikan dia menyinggung Al-Quran, kami akan protes. Tapi karena dia tidak menyinggung Al-Quran, tetapi dia mengatakan itu ada yang ada di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Jadi Allah di dalam Bible itu adalah iblis. Ya, YHWH di dalam Bible itu adalah iblis. Itu pengakuan dia. Bukan pengakuan kami ya. Andaikan dia mengatakan itu sama dengan Islam, baru kami akan protes. Itu kan dia yang membedakan. Yang membedakan itu dia. Udah ya, selesai ya. Baik. Cari tema yang baru. Silakan. Giliran saya mengatakan bahwasanya Allah yang ada di dalam Bible itu tidak Protes kami curi. ke Bu Boroni, jangan kepada kami. Protes Kenapa ke dia. Anda mengklaim itu Tadi Allah yang ada di kenapa ente Al-Quran diam juga? aja pada saat ada dia? Kenapa diam aja? Saya tadi turun Bang. Makanya ketika dia turun, ente naik. Berarti ente pengecut di situ. Tidak bisa Enggak, saya membayar kan keimanan ente. baru datang. Saya kan baru datang. Jadi jelas ya, kenapa? Oh, dari tadi ente ada di sini. Enggak, baru datang saya lagi. Jadi tadi ente ada di sini ya. Kang Saya Chan, kan naikkan baru yang lain aja Kang Chan. Tadi udah beres. Naikkan yang lain. Siap. Kau jangan cerita-cerita warung kopi di sini. Putar sana, putar sini. Cari yang tema yang lain lah. Tenanglah kau. Abuya, saya loading ya. Kau yang tenang. Nggak ada ilmu kau di sini. Bodoh aja kau. Udahlah, panggil dulu Boruni ya, nanti lagi nanti kalau ada Nah, Boruni. panggil Boruni. Kau protes sama dia. Jangan sama kami kau protes. Allah di Bible kalian itu beranak. Kan kalian mengakui beranak itu Allah kalian itu. Wow kau.